Jangan dilibatkan. Tes, 1, 2, 3, tes. Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Tes, 1, 2, 3, tes, tes. Tes, tes. Tes. Oke. Di YouTube apakah sudah baik? Semoga dia sudah baik. Oke. Ya, sudah baik ya. Ya, kawan-kawan yang berada di TikTok, di Facebook, ataupun di YouTube, selamat malam. Selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Acara ini saya disclaimer hanyalah untuk perbandingan agama, kita saling berdiskusi. Kenapa saya melakukan ini? Karena di luar sana banyak juga orang yang mendiskusikan tentang ajaran agama Kristen. Maka sudah sepantasnya saya punya hak jawab. Dan kalau ada kawan-kawan muslim yang mau sok jago, mau bertanya tentang kekristenan, masuk ke sini. Daripada kalian bertanya kepada Zulkifli yang isi kepalanya kotoran dan sedikit pengetahuannya, bagus kalian ke sini. Saya sudah menantang Zulkifli untuk berdebat tutup mata, juga Pak Bom Bom. Bahkan kami dua bersiap menghadapi 100 pendebat mereka. Kita main tutup mata sampai hari ini mereka nggak berani. Kenapa? Karena mereka bukanlah ingin mengabarkan kebenaran, tetapi lebih membuat sebuah channel kayak gini, kanal begini, agar bisa menghujat Kristen dan mereka mendapat cuan, hepeng, gift, ya. Jadi kalau niat-niatan mereka kita sudah tahu, itulah yang sering mereka praktekkan dan mereka peragakan. Nah, malam ini kita akan berbicara dosa waris, ya. Ini sudah ada satu orang yang naik, Partano, ini orang Batak, nanti dulu aja. Karena kita terangkan dulu, baru nanti orang bisa menjelaskan. Oke, kawan-kawan, apa yang dimaksud dosa waris? Begini kawan, saya jelaskan. Ketika pertama sekali Adam diciptakan dan Hawa diciptakan, mereka tidak berdosa. Mereka tidak berdosa karena mereka tidak mengenal dosa. Ya, jadi karena tidak mereka diciptakan itu di Taman Eden, taman yang di dalamnya tidak boleh ada dosa. Maka kalau kalian tanya saya, maka saya selalu mengatakan Taman Eden itu di sorga. Banyak orang Kristen pun tidak setuju, ya biarin saja, itu bukan urusan saya. Kalau kalian tidak setuju dengan pernyataan saya, silakan masuk, kita berdiskusi. Saya jadi di room ini tidak hanya berdiskusi terhadap kawan-kawan muslim, tetapi juga terhadap orang-orang Kristen itu sendiri. Karena saya berdiri di barisan, ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan, dari iblis ya. Nah, kawan-kawan, bagaimana dosa waris itu terjadi? Kalau kita lihat bahwa di ketika penciptaan langit dan bumi, ketika penciptaan si Adam, mereka tidak berdosa. Nah, ketika Adam diciptakan, maka di Kejadian 2 ayat 17, Tuhan berfirman kepada si Adam, Kejadian 2 ayat 17, bahwa dikatakan di situ, semua pohon di dalam buah di dalam taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali satu buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, ingat di situ dikatakan hari, engkau akan mati. Ya. Maka di situ si Hawa belum tercipta dan si Hawa tidak terikat akan hukum itu. Kemudian dalam perjalanannya baru si Hawa dicipta. Maka di Kejadian 3, si Hawa yang pertama sekali digoda si iblis, maka dia matanya belum terbuka karena dia tidak terikat, Kejadian 2 ayat 17. Dan dia belum mengetahui dia telanjang dan Tuhan tidak datang. Karena memang si Hawa tidak terikat terhadap hukum itu. Maka ketika si Adam mulai memakan buah itu, maka matanya terbuka dan dia mengetahui bahwa mereka telanjang. Setelah itu yang terjadi, Tuhan datang, ya, karena memang ikatan terhadap hukuman itu adalah kepada si Adam. Nah, ketika si Adam memakan buah itu, dia memiliki dua dosa. Dosa yang pertama dia lakukan adalah dua dosa. Dosa pertama mengandung pengertian mengatakan sebaiknya jangan kau makan. Nah, maka di situ Adam memiliki sebuah dosa perbuatan. Dia memakan. Nah, setelah dosa perbuatan, ingat ya, dosa perbuatan dulu terjadi, baru menyusul dosa waris itu.
Setelah itu maka dia mewarisi dosa di Kejadian 3 ayat 19. Dari debu tanah 18-19. Dari debu tanah engkau diambil, maka engkau akan kembali kepada debu tanah itu. Itulah dosa waris yang kami warisi sampai hari ini. Ada dosa perbuatan dan ada dosa waris. Maka kalau orang-orang muslim mengatakan, wah di dalam kitab perjanjian lama dikatakan, anak tidak menanggung dosa bapaknya. Betul, itu namanya dosa perbuatan, bukan dosa waris. Tetapi di dalam Alkitab juga perjanjian lama dikatakan bagi penyembah berhala, Tuhan akan membalaskan sampai keturunan keempat. Artinya turun-temurun dosa itu tetap ada pembalasan dari Tuhan ya. Nah, bagaimana dengan ajaran Islam? Saya tidak bisa berkata banyak, tetapi saya lebih pada mengutip kepada surah 7. Mulai dari ayat 12, bagaimana iblis sampai ayat 25 ya. Pada saat diciptakan Adam dan Hawa, belum ada dosa juga di dalam sorga itu. Kemudian iblis disuruh sujud kepada Adam yang baru ciptakan, dia tidak mau. Maka si iblis dihukum Tuhan langsung ya. Hukuman Tuhan kepada iblis adalah dia disuruh keluar dari sorga. Setelah itu iblis buat tawaran. Dia ngeyel, tidak mau keluar kawan. Dia bilang beri aku tangguh sampai mereka dibangkitkan, maka diberilah tangguh. Kemudian dia ngeyel lagi iblis ini, maka Tuhan marah lagi. Dihukum lagi si iblis, maka iblis bilang karena engkau menyesatkan aku, maka engkau akan menyesatkan mereka. Kemudian Adam dan Hawa disesatkan oleh iblis. Apabila engkau menyentuhnya, engkau termasuk orang yang zolim. Maka Adam dan Hawa makan buah itu. Kemudian Adam dan Hawa kan tidak punya dosa, maka mereka diusir dari sorga itu. Di ayat 25 dikatakan, di bumi engkau hidup, di bumi engkau mati, dan di bumi engkau dibangkitkan. Jadi, andai kata Adam dan Hawa tidak memakan buah itu, apakah mereka ke bumi? Ini pertanyaan yang sulit dijawab kawan-kawan muslim. Katakanlah mereka beranak cucu di sorga. Apakah ada dosa? Tidak. Paham ya? Nah, setelah dibuang di bumi, bumi itu adalah tempat dibuat situ dikatakan lahir, mati, dan bangkit. Sebelumnya di sorga kan tidak ada kematian. Mereka Adam dan Hawa tidak ada
Kok dia nggak mau ya? Mmm. Ah, kok dia nggak mau ya? Mmm. Ah,
Ini sudah masuk, ini sudah masuk. Ini baguskan. Oke. Ya, sudah masuk ya. Sabar dulu, sabar. Ini kan dulu. Oke. Nah, kawan-kawan baik yang di TikTok, di YouTube maupun di segala macamnya, itulah keterangan saya mengenai dosa waris ya. Siapa yang mau naik silakan, nanti saya bertanya jawab dengan saya. Kalau mau bertanya silakan. Ya ini sudah ada yang naik, bergantian saja. Gak usah kayak orang kerasukan setan. Silakan, silakan. As Pratama. Halo, selamat malam AST Pratama. Selamat malam Bang Rudi. Malam, kuatkan dikit suaranya bro. Oke. Itu udah bagus tuh. Saya mau nanya Bang Rudi. Bang Rudi? Ya tanyalah, udah nggak? Halo? Ya tanyalah, udah nggak? Oke. Taman Eden itu di surga atau di bumi, Bang Rudi? Soalnya Erben tadi bilang Taman Eden itu bukan di surga. Kok berbeda ya, Bang Rudi, dengan yang Bang Rudi sampaikan? Silakan. Ya. Kalau kamu tanya saya, maka saya jawab Taman Eden di surga. Kalau kamu tanya Erben, dia bilang di bumi, ya biar di bumi. Tapi kalau Erben tidak terima, ya biarkan kami berdebat. Tapi karena dia tidak ada datang di sini, ya biarkan, dengarkan aja ucapan saya. Saya mengatakan Taman Eden di sorga dan siap untuk diuji. Silakan. Halo, silakan. Aduh, siarannya kurang bagus ya. Silakan hidupkan apanya. Sinyalmu yang kurang bagus apa sinyalku yang kurang ajar? Halo? Halo? Cabut Terus aja dulu bisa apa mau dijelaskan, kuping-kupingmu Bang? itu. Lagi ngecas. Lepas dulu casnya. Halo? Ya, silakan. Jadi yang benar yang mana, Bang Rudi? Di surga atau di bumi? Minta dalilnya, Bang Rudi. Ya kalau kau tanya saya kan sudah saya katakan di sorga. Ya. Apa itu dalilnya? Dalilnya kalau saya mengatakan sederhana saja. Ketika Adam dilarang makan buah itu dikatakan apa? Pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Dan kalau itu memang di bumi, maka jikalau Adam memakan hari Senin, hari Selasa dia harusnya mati. Tapi faktanya Adam tidak mati dan umurnya 930 tahun. Maka yang cocok menjawab itu waktu yang dipakai adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu hanya berlaku di sorga, yakni 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Silakan. Oke, itu aja Bang Rudi, makasih. Ya, terima kasih. Bisa turun sendiri ya. Oke. Sekarang si Christian Chuan. Halo Christian Chuan, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam, silakan. Apa yang mau disampaikan? Tadi saya mendengar ada perkataan Abang dikatakan bahwa surga itu tempatnya Adam dulu sebelum masuk jatuh dalam dosa itu di surga ya. Nah, setelah saya baca-baca tadi Alkitab dengan singkat ya. Nah, di situ salah satu unsur pembuat Adam itu adalah bahan-bahan yang ada di bumi. Nah, gimana ini Bang? Ya, silakan Bang. Ya. Di situ kan dibilang diambil dari bumi, artinya tempat dia diciptakan bukan di bumi. Jadi contoh, Tuhan di sorga sana diambilnya tanah dari bumi, diciptakanlah dia. Kenapa saya katakan juga dia di sorga? Karena Tuhan menciptakan dia serupa dan segambar dengannya, maka dia harus duduk di hadapan Tuhan, kayak membuat patung. Ya, makanya dia dikhususkan pembuatannya
Pembuatannya lagi hari ke-6, hari ke-7. Nanti kita bahas sendiri. Itulah yang bisa saya jelaskan. Silakan. Terus bagaimana dengan ular yang menggoda Hawa? Apakah di surga itu ada ular, Bang? Silakan. Ya, di surga itu bukan memang tidak ada ular. Tapi si ular tua dibilangnya atau si iblis. Jadi di surga itu hanya ada malaikat, ya. Jadi si ular tua atau iblis itu itulah yang menggoda si Adam, bukan hewan seperti biasa ini. Kenapa dikatakan di situ dia hewan ternak? Karena seluruh yang ada di situ adalah di bawah kekuasaan si Adam pada saat itu, ya. Maka digambarkanlah iblis ini bentuknya seperti si ular naga di Wahyu. Ya, maka dikatakan di situ engkau tidak berjalan lagi dengan kakimu. Artinya dulu ular ini punya kaki, ular yang iblis ini. Setelah itu dia tidak punya kaki lagi. Silakan. Berarti di surga juga nanti kita ini orang Kristen ini ya, saya orang Kristen ya Bang, orang Kristen ini masih berpotensi digoda sama iblis atau gimana ini Bang? Silakan Bang. Ya. Setelah Yesus turun ke bumi, maka dikatakan oleh Yesus di Lukas berapa saya lupa nanti lihat ya. Aku melihat iblis dijatuhkan dari langit. Artinya sekarang ini iblis dan pasukannya tidak ada lagi di langit. Dan di Wahyu juga dikatakan dia menyeret sepertiga daripada malaikat itu. Jadi mereka iblis dan malaikat-malaikatnya sudah dibuang ke bumi. Bumi sudah ditutup daripada iblis ini. Kalau dulu iblis masih bisa naik turun surga, maka kalau ada orang sekarang mengatakan dia naik turun surga itu adalah iblis. Contohnya iblis ya. Mana bisa lagi kita naik turun surga. Nah, kenapa dulu iblis naik turun surga masih bisa? Baca Wahyu 1 ayat 6. Dia bertemu dengan Ayub, kisah Ayub. Maka berkelilinglah iblis, setelah berkeliling dia dari bumi ini bertemu dengan Bapa di sorga. Maka mereka bincang-bincang. Silakan. Terus bagaimana dengan Adam ataupun Hawa, dia itu di Taman Eden itu makan Bang? Apakah di surga itu nanti kita masih makan? Silakan Bang. Oke, kalau kita melihat kejadian 2 itu, Adam di situ diperintahkan makan bukan karena lapar, tapi karena ingin saja, senang. Jadi dia makan di sana. Apakah kita nanti di surga itu ada makan dan minum? Ada. Dari mana kita tahu? Dari Matius 26 ayat 27-28. Yesus mengatakan, aku dan kamu tidak akan makan dan minum lagi sampai kerajaan Bapakku datang. Jadi mereka akan duduk di atas tahta, Matius 19:28, mereka akan makan dan minum di atas tahta. Artinya ada. Tetapi mereka makan dan minum bukan karena lapar. Silakan. Oke Bang, itu saja yang ingin saya tanyakan Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Saya Selamat izin malam turun. ya. Ya, Siap, Bang. siap. Prabu Anom. Silakan Prabu. Iya, terkadang ini kalau dipikir itu memang halu apa gimana ya? Itu dikatakan ada Apa? surga. Halusinasi apa gimana sebenarnya? Dikatakan situ surga, sedangkan tempat surga itu di mana? Dikatakan di situ surga. Tempat surga itu di mana? Sampai hari ini surga belum kita tahu di mana. Tetapi Yesus menjelaskan ketika dia di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 itu 69. Dia naik ke atas. Jadi surga itu selalu diidentikan orang sesuatu yang di atas langit. Kita nggak tahu di mana. Silakan. Sebenarnya itu kalau kita berpikir secara logika, sebenarnya surga itu yang tadinya itu Sang Yesus ini dia tidur di lantai, maka dia itu naik ke atas ranjang sebenarnya. Disitulah yang disebut surga kasur, yang bikin hatinya lega, begitu loh. Ya, kalau menurutmu begitu silakan. Kamu kan punya hak. Tapi menurut pandangan Kristen tidak begitu. Silakan. Nah, suatu contoh begini lagi ya. Sedangkan di ayat lain mengatakan, jangan kau menyembah aku, sembahlah Allah Bapakku. Dan di situlah apa yang menjadi keteledoran untuk mengucapkan kata-kata sebenarnya Yesus ini Tuhan atau Tuhan. Ya, kalau kamu tanya kepada kami, Yesus itu bagi kami Tuhan. Ya,
Kalau kamu katakan Yesus itu manusia, ya juga manusia. Mana dalilnya? Kita baca Yohanes 1 ayat 1, itulah dalil ketuhanan Yesus. Kita baca Yohanes 1 ayat 14, itulah dalil kemanusiaan Yesus. Jadi, Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu kata Rasul Paulus. Apakah ada yang salah? Memang Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Tuhan itu punya kuasa, dia punya kehendak. Kalau Tuhan yang tidak menjadi manusia, siapa yang bisa menghalangi? Hanya orang-orang muslim lah yang bisa menghalangi Tuhan yang menjadi manusia. Silakan. Tapi begini. Oke, saya paham. Tuhan bisa menyerupai apa saja, dia bisa masuk ke apa saja. Tapi di situ kalau dia sudah masuk di dalam diri Yesus, kenapa Tuhan mengatakan jangan kau sembah aku, sembahlah Allah Bapakku? Berarti yang patut kita sembah ini Bapak kita. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena daging Yesus itu adalah akan kembali menjadi tebu tanah. Daging. Maka nggak bisa disembah itu. Dia kan hanya mengambil rupa katanya. Mengambil rupa manusia. Ya, itulah hebatnya Bible. Tidak mengatakan kami sekarang ini tidak menyembah Yesus yang daging itu. Karena Yesus yang daging itu sudah nggak ada. Maka konteksnya waktu Yesus berkata itu, dia kan di bumi. Daging itu masih dilihat manusia. Sekarang daging itu apa ada? Nggak ada. Maka Yesus mengatakan ada nggak setelah Yesus di sorga? Turun firman, jangan sembah aku. Nggak ada. Tetapi di Wahyu dijelaskan. Wahyu bertemu dengan Yesus, Wahyu 1 ayat 8 dan ayat 13. 13 ya. Dikatakan di situ, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia mengaku dia Tuhan, sama dengan Tuhan. Di Wahyu 1 ayat 8, Tuhan yang mengaku tersebut. Di Wahyu 1 ayat 17 kalau salah, Yesus yang mengaku dia Tuhan. Silakan. Oke. Berarti ya sama saja itu unsurnya Bapak kita. Itu kalau sudah meninggal dunia, dia itu berputar yang kalau ada orang Hindu menyatakan kembali kepada 4 unsur, yang dari api kembali api, yang daripada tanah kembali ke tanah, dan akhirnya menjadilah pupuk, dihisap oleh tumbuhan dimakan oleh manusia, dan manusia menghasilkan daging, darah, dan sebagainya, sampai sperma, tumbuhlah lagi keturunan kita, seperti itu ya. Oke, mantap. Itu tidak seperti itu. Karena Yesus tidak ada nanti keturunan dan sperma seperti kamu bilang itu ya. Tetapi kalau itu pengakuanmu, tidak apa-apa dari sudut pandang Hindu. Semuanya kita hargai ya. Oke, terima kasih Prabu. Selamat malam. Ya, soalnya oke, malam. Ya. Jadi kawan-kawan silakan mau Hindu, mau Buddha, mau apa silakan masuk ya. Kita berdiskusi. Tidak salah saya memperkenalkan Tuhan saya. Bahwa bagi kami Tuhan itu maha kuasa. Gak ada yang bisa ngatur. Dia mau jadi manusia kayak mau jadi apa suka-suka dia. Gak ada manusia yang bisa ngatur. Beda dengan yang apa itu. Silakan. Halo, Pantang. Malam, Lai. Ya, ini saya mau bertanya. Kalau emang Taman Eden itu ada di sorga, apakah di sorga itu ada Sungai Tigris, Sungai Efrat? Sebab kan Taman Eden itu kan dialiri oleh air dari Sungai Tigris dan Efrat. Ya, kalau kita bicara tentang sungai itu, jangan putuskan ada 2 sungai lagi, Pison dan Gihon. Kalau kamu katakan bahwa Taman Eden itu ada di bumi, bisa nggak kamu tunjukkan Pison dan Gihon? Nggak ada. Yang ada Tigris dan Efrat, yang ada dekat Iran sana. Maka dari itu, yang terjadi adalah 4 sungai itu nggak bisa dipotong satupun. Karena dia bersumber pada sumber yang sama. Maka saya katakan dia ada di sorga. Kenapa bisa demikian? Adam melihat semua itu. Maka ketika dia diusir dari sorga, jumpalah dia di bumi ada sungai juga begitu. Maka diberi nama sama dia sungai itu Tigris dan Efrat. Apa yang salah? Nggak ada. Contoh, saya berasal dari Danau Toba. Saya pergi merantau ke Pekanbaru. Ternyata di Pekanbaru ada rawa-rawa besar dan di tengah-tengahnya itu ada gundukan tanah. Saya bilang itu Toba, atau saya tidak usah lah itu. Saya tinggal di sebuah daerah dan saya katakan nama daerah itu dan Jalan Toba. Ada yang salah? Nggak salah kan? Silakan. Berarti dalam hal ini Adam dan Hawa udah ke sorga dulu, Ya, menetap betul. di sorga. Sedangkan Adam dan Hawa kan. Tunggu dulu. Nah, ayat.
Silakan. Kita buat sepakat dulu, bilang silakan baru saya jawab. Karena kalau kayak gitu kau berhenti, saya pikir apa, saya jawab, rupanya Oh iya, ada iya, lagi silakan. kata sambutan. Silakan. Tuntaskan dulu. Berarti Adam dan Hawa orang pertama yang ada di sorga pada waktu penciptaan pertama. Halo. Halo. Halo, Lai. Halo. Iya, Halo. apa? Hawa manusia pertama Ya, yang bilanglah silakan. berada di sorga, yang menginjakkan kakinya di sorga. Silakan. Nah, gitu. Ya benar. Bahwa Adam itu diciptakan di sorga, dialah manusia pertama yang di sorga. Karena dia berasal dari sorga, maka Tuhan ingin Adam dan Hawa dan keturunannya kembali ke sorga. Itulah sebabnya Tuhan harus menjadi manusia. Itulah sebabnya Tuhan harus menyelamatkan manusia agar bisa kembali ke sorga. Karena asalnya dari sorga, maka dia harus kembali ke asalnya. Permasalahannya, andai kata dia dari bumi, mengapain Tuhan mau memasukkan dia ke sorga? Kalau dia di bumi, ya di bumi aja ditinggalkan tetap. Orang dia di bumi hidup, di bumi dilahirkan, di bumi hidup, di bumi mati, kan begitu. Tapi kenapa Tuhan ngotot manusia ini agar kembali ke sorga? Karena asal kita dari sorga. Silakan. Oh gitu. Jadi terus tentang tubuh Yesus Kristus, Lai tadi bilang tubuh Yesus Kristus itu kembali ke debu tanah. Sedangkan kita tahu kan nggak kembali ke debu tanah tubuh Yesus, dia bangkit kan. Silahkan. Ya. Dari mana kita tahu bahwa Yesus tubuhnya tidak kembali ke tanah? Mana ada alasan di situ. Tetapi yang bisa kita pegang hanya satu. Bahwa dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali menjadi debu tanah. Hanya itu ada sebuah ayat. Tetapi bagaimana tubuh itu tidak boleh masuk surga? Yesus sendiri membilang, daging dan darah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka Yesus harus menanggalkan tubuhnya ini yang dari daging. Yesus kan terlahir dari daging. Maka ayat itu mengatakan daging dan darah. Andai kata ayat Kejadian 3 kan tanah, kembali ke tanah. Yesus bukan berasal dari tanah, bukan berasal dari si Adam, tetapi dari si Maria, yakni dari seorang wanita, yakni dari Kejadian 3 ayat 14, ayat 15. Ya. Dikatakan di sana Kejadian 3 ayat 14, keturunan wanita ini, maka Yesus adalah keturunan wanita. Dan Hawa itu bukan keturunan dari tanah, tapi keturunan dari daging dan tulang. Kejadian 2 ayat 22, inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Maka Yesus itu bagaimana? Daging dan darah itulah yang menghalangi tubuhnya masuk ke sorga. Maka ketika dia naik ke sorga, Henok dan Elia juga naik ke sorga. Kalau Henok dan Elia keturunan tanah, kenapa Henok dan Elia tidak bisa di sorga? Di bumi. Karena kalau di bumi dia harus mati. Karena dari tanah kembali ke tanah. Sedangkan dia tidak berdosa. Maka Tuhan harus memindahkan dia. Dari bumi kemana? Ke sorga. Yakni Firdaus. Maka dia dijemput. Ya, di dalam raja-raja itu dijelaskan dia dijemput naik ke atas. Elia. Nah, bagaimana mereka sampai ke atas? Hal yang paling masuk di akal kita katakan. Kan menjadi debu. Tubuh ini luruh menjadi debu. Kenapa bisa saya katakan gitu? Elia ketika dijemput dengan kereta api, daging akan terbakar di situ, luruh dia menjadi debu. Maka yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah tubuh kemuliaan. Demikian juga Yesus. Ketika dia mau naik, bukan tidak mungkin tubuhnya luluh menjadi debu. Ya, tapi tidak ada ditulis di Alkitab, benar. Tetapi di situ dibilang daging dan darah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka ini harus ditinggalkan. Gak ada cerita. Dan daging itu harus kembali kepada tanah. Debu. Silakan. Iya, daging Yesus, kemanusiaan Yesus itu nggak tercipta dari debu dan tanah. Kalau bagi saya, pendapat saya, itu. Sebab Yesus kan beda sama Adam dan Hawa, diciptakan dari debu dan tanah. Sedangkan Yesus itu tidak diciptakan
oleh debu dan tanah. Silahkan. Ya, betul. Kan saya juga bilang begitu. Bahwa yang dicipta dari tanah hanya Adam. Hawa nggak dicipta dari tanah. Tapi dari tulang dan daging Adam. Maka dikatakan Adam, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Demikian juga Yesus. Itu merujuk Kejadian 3 ayat 14. Keturunan perempuan, bukan keturunan perempuan dan laki-laki. Andai kata Maria itu bersetubuh, maka dia adalah keturunan debu tanah. Maka dia bisa mati. Tapi karena dia keturunan dari perempuan, maka dia tidak bisa mati. Apa buktinya? Ketika si Hawa memakan buah itu, Tuhan tidak ada menghukum Hawa mati. Bukalah kitab suci. Tak satu kalimat pun dari Bapa di surga mengatakan kepada si Hawa, engkau akan mati Hawa. Tak ada. Yang ada hanya kepada Adam. Dari debu tanah engkau diambil, maka engkau akan kembali ke debu tanah. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi kita lanjut. Iya, dalam tidak hal ada ganti ini pemain. Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu tubuhnya itu nggak kembali ke debu dan tanah. Tidak, sedangkan di kuburan itu kan hilang. Bangkit dia. Maria, ibunya ke kuburan, dia lihat Yesus hilang. Dia pikir dicuri orang, padahal dia bangkit. Nah, dalam hal ini kan tubuh Yesus tidak membusuk, tidak kembali ke debu dan tanah. Silahkan. Ya. Makanya kalian harus teliti melihat kitab suci. Ya. Yesus tidak pernah mati. Yang mengatakan itu mati adalah orang yang tidak percaya. Kenapa saya katakan demikian? Yang mengatakan Yesus tidak mati adalah orang di luar goa. Melihat kematian Yesus tidak bisa dari satu sisi. Karena Yesus mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Definisi mati adalah nyawa kita diambil seseorang. Sesuatu maksudnya. Yesus tidak mengatakan nyawa dia diambil. Enggak. Maka sudah saya katakan, Hawa itu si daging. Hawa pun tidak mati. Itu menurut saya. Kenapa tidak mati? Kejadian 3 ayat 14 jelas mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau Hawa, engkau iblis dengan perempuan ini. Kalau Hawa mati, artinya permusuhan itu tidak ada lagi. Sudah kalah si Hawa. Permusuhan hanya bisa berlangsung apabila kedua belah pihak hidup. Permusuhan akan berhenti apabila kedua belah pihak ada yang mati salah satunya. Atau menyerah total. Apakah Hawa menyerah? Tidak. Kemudian mengenai Yesus. Sebelum mati kan dia beranak pinak. Siapa? Hawa dalam hal ini kan dia beranak pinak. Makanya aku bilang sebelum aku bilang silakan jangan bicara. Karena aku belum menjelaskan kalimat selanjutnya. Sudah. Daging Yesus kemana? Yesus sendiri mengatakan daging dan darah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Titik. Jadi Yesus itu tidak akan bisa membawa dagingnya ini ke dalam kerajaan surga. Dagingnya hilang. Mana ada dagingnya hilang? Ketika di dalam kubur memang dia tidak mati. Itulah dari sisi dalam kubur. Ketika ditanya malaikat, siapa kamu cari ibu? Mana jasad tuanku? Mana ada yang mati di sini? Katanya. Kenapa malaikat bisa mengatakan begitu? Karena dia adalah orang dari dalam gua, di dalam kubur. Bagaimana dengan orang Kristen? Orang-orang di luar kubur? Semua pasti akan mengatakan Yesus mati karena kita di luar kubur. Dilihat dia diturunkan dari kayu salib dan dikuburkan katanya. Tetapi Yesus mengatakan di saya lupa juga ini ayat Matius 12. Kalau nggak salah Markus atau Lukas ya. Penting ada 12-nya. Ayatnya berapa? 30-an sekian. Yesus sendiri mengatakan seperti tanda Nabi Yunus. Yunus kan tidak mati di perut ikan, dia hidup malah berdoa. Nah, sekarang kamu tadi bertanya, Hawa kan beranak cucu. Betul, Hawa dan Adam beranak cucu. Maka seluruh cucunya itu, itulah dinamakan keturunan si debu tanah. Karena ada campuran tanah dan campuran tulang dan daging. Apakah mereka melawan iblis? Betul kan kalimat selanjutnya ada. Keturunan perempuan ini akan bermusuhan dengan keturunanmu. Kan ada. Tapi kalimat pertama itu harus dipenuhi dulu. Kalau sampai Hawanya mati, maka kalimat kedua, ketiga, dan keempat tidak perlu dipertentangkan. Artinya gagal semua. Kenapa Yesus bisa meremukkan kepala si ular? Karena Kejadian 3 ayat 5-14 itu bagian kalimat pertama terpenuhi.
bahwa dia mengadakan permusuhan antara si Hawa dan ular ini. Kalau itu tidak ada, boleh kita pastikan Yesus tidak akan pernah bisa membunuh si iblis. Silakan. Tadi kan Lai bilang Hawa itu tidak mati. Kalau dia mati mana ada keturunannya. Hawa itu mati. Nah, kan dia beranak pinak. Anaknya siapa? Kain, Habel. Mereka beranak pinak. Akhirnya sampailah ke Israel, Yakub. Beranak pinak, sampailah ke Yesus. Terus Lai bilang, tubuhnya Yesus kembali ke debu tanah. Sedangkan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak diciptakan dari debu tanah. Nah itu saya pertanyakan itu. Silakan. Oke. Lagi-lagi kamu tidak mengolah kata saya dengan baik dan benar, kamu potong. Saya tidak mengatakan mereka tidak punya anak, yang saya bilang keturunan perempuan. Yang dimaksud di situ adalah bahwa perempuan itu punya anak tanpa bapak. Kalau keturunan perempuan dan laki-laki, iya. Kita semua ini adalah keturunan perempuan dan laki-laki. Bukan keturunan perempuan saja. Keturunan perempuan hanya satu, yakni Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, bagaimana dengan tubuh Yesus? Yesus sendiri bilang darah dan daging tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi dagingnya itu harus dia tinggalkan dan darahnya. Saya tidak mengambil ayat dari debu tanah, engkau diambil kembali debu tanah. Yang pertama saya ambil adalah ayat darah dan daging tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Sementara kejadian Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi daging. Artinya ada daging, itu nggak bisa masuk kerajaan sorga. Harus ditinggalkan di bumi ini. Silakan. Iya, oke Lalai. Hati-hati bernarasi. Thank you. Turunin aja. Ya. Bantulah turun. Kenapa selalu saya ini diancam-ancam ya? Hati-hati bernarasi. Slow aja, intimidasi saya nggak takut. Slow lah. Ini kalau aku naikkan lebih gila ini takut aku kawan. Dia suka apa ya, agak-agak tahu dibilangnya. Kawan. MM. Silakan MM. Halo, selamat malam. Suaranya kecil kali. Halo. Kecil sekali. Oh. Kadang buat suaranya stabil ya. Yan Paso. Halo Yan, selamat malam. Silakan Yan. Salam, selamat malam. Halo. Ya Bang, tadi dari uraiannya Abang, saya mungkin untuk letak surga dalam kedudukannya Adam, pertama itu barangkali Abang tadi sepakat kalau itu di surga. Kira-kira seperti itu, silakan Bang. Ya, aku sepakat. Adam dan Hawa pertama diciptakan di surga. Silakan. Ya, kalau di surga berarti ada tanah surga yang dibentuk untuk Adam. Silakan Bang. Di situ dijelaskan Adam tidak dibentuk dari tanah surga, tapi diambil dari tanah bumi. Artinya apa? Ada sebuah tempat yang berbeda. Kalau Adam dicipta di bumi, maka kalimatnya tidak akan dikatakan diambil dari bumi. Tapi memang dia dicipta di bumi. Contoh, saya di Indonesia. Barang ini diciptakan di Indonesia, diambil bahannya dari RRC, misalnya begitu. Apakah penciptaan ini di RRC? Tidak. Silakan. Tunggu, masih gagal paham ini Mas. Masalahnya posisi dari surga saat awal ini di penciptaan Adam ini berarti tubuh kemuliaan Adam saat itu tubuh Adam pada awal penciptaan itu adalah tubuh kemuliaan. Silakan Bang. Oke. Adam dicipta dari tanah bumi. Maka tubuhnya adalah tubuh tanah. Pada saat itu bumi masih suci, belum dikutuk. Itulah urutan-urutan penciptanya. Jadi segala sesuatu yang suci
itu tinggal di dalam sorga. Lihat urutannya. Kejadian 2, bumi belum dikutuk. Kejadian 3, setelah dia makan pohon itu baru bumi dikutuk. Maka terkutuklah tanah oleh karena engkau, katanya. Kejadian 3, 18 dan 19. Dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah. Barulah dikutuk bumi. Sebelum bumi dikutuk, Adam itu masih suci. Karena terbuat dari seluruh bahan yang suci. Sehingga bisa tinggal di dalam surga. Nah, kalimat terakhir untuk menjelaskan surga itu bagaimana, maka kita bisa merujuk kepada 2 taman, 2 pohon. Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu berada di Taman Firdaus. Baca saja Wahyu, bentar, cari dulu. Saya lupa Wahyu 7 kalau nggak salah ya. Kalau Wahyu 12 tentang itu ya, si ular itu ya. Tar. Sabar dulu, sabar. Gak usah buru-buru ya. Karena semua kan kukasih kesempatan. Di Wahyu 2, ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Maka Taman Firdaus itu berisi pohon kehidupan. Di Kejadian 2, pohon kehidupan berdampingan dengan pohon pengetahuan. Kalau Firdaus itu adalah sorga, maka pohon pengetahuan juga harus di sorga. Karena mereka berdampingan. Terima kasih. Lanjut. Apalagi? Lanjut. Ya, jadi bagian tanah di bumi yang dilayakkan Tuhan untuk masuk ke surga penciptaan sebagai penciptaan manusia, berarti tanah itu dengan sendirinya jadi suci ya, kudus ya. Silakan, Bang. Ya. Pada saat itu kan tanah belum dikutuk, artinya masih kudus. Karena Tuhan mengatakan di Kejadian 1 ayat 30-an itu, maka Tuhan melihat segala sesuatu yang sungguh sangat amat baik. Artinya sesuatu yang baik di situ ada. Ya. Dan dia belum mengutuk tanah itu. Kalau memang tanah itu sudah tidak baik atau sudah terkutuk, itu nggak dikutuk 2 kali. Tanah itu berarti suci, maka belum dikutuk. Setelah dikutuk, terkutuklah tanah, katanya. Jadi Tuhan mengambil tanah itu, waktu itu keadaan tanah itu suci. Dibuatlah si Adam. Silakan. Oke, Bang, barangkali hanya mencari pemahaman di situ dulu. Makasih, Bang. Ya. Oke, terima kasih. Kalau bisa bantu turun ya, karena aku agak lama. Oke. Dulu baru Nabi Gila. Jadi kan Nabi Gila namanya Nabi Gila. Saya ingin bertanya. Halo MM, selamat malam, silakan. Selamat malam. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Mengenai akhir zaman, apakah orang-orang percaya mengalami atau masih ada nanti di akhir zaman, masa-masa antikristus? Oke, terima kasih aku jawab. Kita bercerita setelah Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Matius 27 ayat 50-53 menjelaskan kepada kita bahwa penjara orang-orang soleh sudah dibuka dan mereka sudah pergi ke kota kudus yang ada di Jawa Tengah. Bukan ya, tapi kota kudus itu adalah surga ya. Jadi bahwa orang-orang kudus sebelum Yesus semua sudah masuk surga. Dan setelah Yesus bangkit, maka sebentar ya. Buka live-nya. Maka ada pernyataan seperti ini, sebentar. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi orang-orang soleh atau para orang mati kalau mengabarkan Injil itu apa? Martir. Itu langsung dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Artinya seluruh orang yang mati sampai pada hari akhir nanti, kalau dia soleh, dia
tidak di bumi lagi, tapi sudah di sorga bersama Yesus. Dan dia tidak mengalami penghakiman. Nah, ketika nanti Yesus datang, apakah masih ada orang hidup? Masih ada. Karena dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di antara yang hidup ini, apakah masih ada orang soleh? Pasti masih ada. Maka dia datang untuk menjemput yang soleh itu. Ingatlah kisah Sodom dan Gomora. Kenapa hanya gara satu orang Lut dan anak-anaknya sebenarnya? Sebenarnya kan hanya gara-gara si Lut. Tuhan harus menunggu dia keluar. Tuhan menjemput dia. Demikianlah juga nanti dunia ini. Tuhan menjemput dulu orang soleh yang masih hidup ini. Barulah dihakimi semuanya. Terima kasih, silakan. Baik, berarti masih ada orang-orang yang percaya ketika dia datang untuk kedua kali. Ya, masih ada. Kalau gini, kan masa antikristus itu masa yang mengerikan ya Pak. Apakah orang-orang soleh ini masih bisa bertahan? Ya, masa antikristus itu memang masa yang mengerikan. Kenapa mengerikan? Kita kira domba, ternyata serigala. Nah ini. Maka dari itu kan Yesus sudah memberi wanti-wantinya, sudah memberi batasan-batasannya. Kita harus menguji setiap roh. Pasti ada masih orang-orang soleh. Itu tidak bisa akan hilang. Kenapa? Kesudahan daripada hari kiamat ini, kan dibilang, peperangan, penderitaan, itu masih permulaan, belum kesudahan. Kesudahannya itu apabila Injil Kerajaan Sorga sudah diberitakan ke seluruh dunia. Artinya, orang terakhir yang diberitakan, yang memberitakan itu pastilah orang murid Yesus. Pastilah orang soleh di mata Yesus. Begitu diberitakan kepada orang yang terakhir, maka terjadilah yang namanya kesudahan. Artinya masih ada yang hidup. Itu dasar saya mengatakan. Ayatnya kan sudah tahu kita. Silakan. Oke. Satu lagi Pak. Kalau kita selama hidup sebelum dia datang kedua kali, kita hidup melakukan 10 perintahnya, tetapi kita tidak menjadi jemaatnya, apakah kita bisa masuk surga? Oke, terima kasih. Ayat yang kubilang tadi Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya. Jadi itu dasar, nanti dibilang wah asumsi, enggak. Artinya orang terakhir yang diberitakan kepadanya firman Tuhan. Begitu diberitakan kepada dia, berakhirlah kesudahannya. Maka aku bilang orang yang menyampaikan apakah masih hidup? Masihlah. Orang dia masih menyampaikan kok. Nah, sekarang pertanyaan baru. Ada orang yang sudah mendengar berita tentang Yesus. Tapi dia tidak mau mengikut Yesus. Apakah dia bisa masuk surga? Selagi dia bisa melaksanakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, dia bisa ke surga. Karena Galatia 22 dan 5 ayat 22 23 tidak ada mengharuskan di situ percaya kepada Bapa di surga, percaya kepada Yesus, tidak ada. Tapi dikatakan di situ tidak satu hukum pun menentang hal itu. Artinya apa? Hukum Yesus pun tidak menentang, hukum Bapa di surga pun tidak menentang. Pertanyaannya, apakah ada orang yang sanggup melakukan itu? Gak ada. Kenapa tidak ada? Karena semua manusia mati. Apa definisi mati? Baca Roma 5 atau 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Artinya ketika kita mati, kita tidak bisa melaksanakan 9 buah roh. Kalau kita yakin melaksanakan 9 buah roh, tidak usah kau beragama. Henok tidak beragama. Dia tidak mengenal Yesus, Henok, tapi bisa ke surga. Tetapi ada yang perlu kita ingat. Karena kita tidak bisa dan tidak mampu melaksanakan 9 buah roh, maka kita mati. Setelah mati, apa jalan kita ke surga? Kalau kita tidak mengenal Yesus, tidak ada. Maka dari itu, maka kita harus mengikut Yesus. Yohanes 14 ayat 6.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah berkali-kali saya jelaskan. Apa yang dimaksud penebusan dosa? Ya. Kalau belum pernah dengar, kuulang sedikit. Ketika Yesus mati di kayu salib, sebenarnya dia sudah memateraikan bahwa dia sanggup menebus utang saya, utang dosa saya. Kita sudah berutang sejak zaman si Adam. Ketika di Kejadian 3 ayat 14 dikatakan, makananmu si debu tanah. Dan Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, saya pantatku. Engkau diambil dari tanah dan engkau akan kembali menjadi tanah. Artinya kita sudah terjual atau tergadai kepada iblis. Maka kita bekerja siang dan malam. Berbuat kebaikan, berdoa, bergereja, semua ritual yang kita lakukan. Itu hanya untuk mengangsur dosa kita kepada iblis. Kita angsur. Di akhir cerita, kita letih, capek. Sampai pada pertandingan akhir, utang kita tidak bisa kita lunasi. Yang bisa melunasi hanya 2 orang. Yakni Henok dan Elia. Sehingga mereka tidak mati. Udah. Karena kita tidak sanggup melunasi. Maka kita mati. Mati artinya berdosa. Maka di hari akhir, digunakanlah nanti. Kita kan sudah dimateraikan tadi. Digunakanlah surat perjanjian itu. Untuk menebus kita. Itulah maknanya penebusan dosa. Jadi ketika Yesus mati adalah itu perjanjian bahwa dia sanggup menebus dosa kita. Penebusan dosanya kapan? Di hari akhir. Maka kalau ada orang-orang uclim-uclim itu mengatakan, wah dosamu kan sudah ditebus. Ngapain kau berbuat baik? Kalau kau tidak berbuat baik, dosamu makin banyak. Maka tidak bisa ditebus Yesus. Karena Yesus sudah mengasih limit. Sama kita misalnya punya utang sama, kita punya utang ke perkreditan. Ada orang bilang, oke, aku bersedia menanggung utang orang ini. Tapi limitnya berapa? 500 juta misalnya. Ya kan? Maka orang ini tidak pernah membayar sama sekali. Menumpuk ikut bunganya. Lewat 500 juta. Apakah orang ini mau membayar? Tidak mau. Tapi kalau dia rajin membayar, ternyata utangnya tinggal 200 juta. Nah, dibayarkannya lah sisanya. Itulah gambaran duniawinya. Bahasa pasarnya. Silakan, ada lagi? Berarti hukum Taurat tidak membawa kita pada keselamatan, tetapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita selamat, begitu Pak? Ya, kita tidak bisa mengatakan hukum Taurat tidak membawa kita kepada keselamatan. Itulah hebatnya Bible. Dibuat contoh 3 orang. Henok, orang yang tidak pernah hidup di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu belum ada. Elia, orang yang diselamatkan karena dia hidup di bawah hukum Taurat. Orang yang disalib di sebelah Yesus, yakni orang Kristen. Dia tidak pernah mengenal Tuhan, tidak pernah mengenal Yesus, tapi diselamatkan karena kasih karunia. Jadi apakah hukum Taurat bisa membawa kita ke surga? Elia contohnya. Tapi adakah orang setelah Elia? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Bahkan Samuel pun tidak bisa lolos dari hukuman hukum Taurat. Abraham belum terikat hukum Taurat ya. Musa pun, kalau Musa lain, Musa ke surga. Katakanlah Yeremia, Yesaya tidak bisa terlepas dari hukum Taurat. Hanya Elia lah. Jadi jangan ada yang pernah mengatakan hukum Taurat tidak membawa kita ke surga. Betul, setelah Elia tidak ada lagi. Tapi kalau dibilang dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat, tidak ada orang yang selamat karena hukum Taurat. Elia contohnya, dia selamat. Silakan. Contoh begini Pak, saya percaya Tuhan Yesus, tapi hukum Taurat tidak sempurna saya laksanakan. Apakah saya layak masuk surga? Bilang silakan. Oke, jawab dari matikannya mic-nya. Kamu tidak mampu melaksanakan hukum Taurat. Kalau kamu melaksanakan hukum Taurat, maka hukum yang dikenakan kepadamu menuju surga adalah Matius 5 ayat 20. Jikalau hidup keagamaanmu tidak melebihi para ahli Taurat dan Farisi, engkau tidak akan sampai ke surga.
Kalau kau berpatokan kepada hukum Taurat, kau harus mengambil kesimpulan bahwa jalanmu menuju sorga adalah Matius 5 ayat 20. Kau nggak sanggup, maka kau mati. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, hukum Taurat itu hanya memberi tahu kita gambaran dosa. Betul, tidak ada solusi terhadap dosa di dalam hukum Taurat. Itulah sebabnya kita harus ikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus berani memateraikan dalam darahnya. Matius 26 ayat 28. Darahku akan tercurah bagi banyak orang. Tertumpah. Untuk pengampunan dosa. Kalau kita tidak hidup di dalam Yesus, bagaimana kita mau diampuni? Kita tidak bisa meloloskan Matius 5 ayat 20. Hanya kasih karunia yang membawa kita ke surga lagi. Nggak ada yang lain. Silakan. Enggak, yang saya tanyakan begini Pak, saya percaya Tuhan Yesus Kristus, cuman dalam kehidupan saya masih sering melakukan dosa. Apakah saya layak atau bisa masuk surga? Kalau itu kau alamatkan saja ke Yesus, bukan ke aku. Karena aku nggak bisa menilai dosamu apa. Silakan. Oke, Pak. Satu lagi Pak. Silakan. Yang angka 66 itu Pak di Wahyu. Angka 66 itu adalah angka binatang. Saya sering mendengar ada sebuah kitab suci yang ayatnya 6666 kan. Saya nggak tahu entah kitab apa. Bisa jadi itu, bisa jadi tidak. Tetapi karena angka itu menuju angka binatang, nanti ada satu yang bisa kalian cari ya. Tapi saya nggak usah nyebutannya. Nantilah saya bahas khusus mengenai 66. Silakan. Oke, Pak. Habis ya. Shalom. Begitu aja. Terima kasih Pak. Shalom. Shalom. Terima kasih MMMM. Nah, ingat ya, kalau kalian bertanya bilanglah silakan. Aku kebiasaanku nanti diam. Asli tapi palsu. Halo asli tapi palsu, silakan. Selamat malam. Saya mau bertanya, yang tadi sore ibu-ibu yang masuk ke LAE yang mengenai yang mereka benci sekali tampaknya terhadap Israel, terhadap dari satu sisi saya sebenarnya iri, kemudian tapi karena sudah dinubuatkan bahwa bangsa Israel adalah umat pilihanku. Sementara bagaimana kita yang bukan bangsa Israel? Apakah ini untuk ketidakadilan Tuhan atau masih bingung? Silakan dijelaskan. Oke, terima kasih. Sifat-sifat Tuhan tertanam di dalam diri manusia. Manusia mengambil rupa Tuhan, bukan Tuhan mengambil rupa manusia. Itulah sebabnya di dalam diri kita juga ada kita memilih sesuatu yang kita kasihi. Apakah kita tidak adil? Adil. Menurut takaran siapa? Menurut takaran kita, bukan takaran orang lain. Demikian juga Tuhan. Keadilan Tuhan bukan menurut takaran manusia, tapi menurut takaran Tuhan yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Dia sudah menetapkan bangsa pilihannya adalah Israel. Maka tidak seorang pun bisa merampas itu daripadanya. Sama ketika saya menetapkan anak kesayangan saya adalah si Anu. Maka tidak seorang pun bisa merampas hak itu daripada anak saya ini. Karena dia harus merampas saya lebih dahulu, baru dia bisa merampas hak kesayangan saya kepada anak saya. Sekalipun saya dimatikan, apakah dia bisa merampas? Itu pun tidak berhasil, kawan. Sekalipun saya dimatikannya, tetap dia tidak bisa merampas kesayangan saya kepada anak saya. Sekalipun anak saya ini berbuat kesalahan, sebagai bapak, saya akan selalu menasihati, dan berharap dia bertobat. Demikian juga Bapak di sorga. Tetapi, saya punya anak yang lain. Apakah anak saya yang lain itu saya sia-siakan? Tidak, saya kasihi juga dia. Tetapi untuk yang satu ini, kesayangan, saya tidak bisa ngasih. Yang lain itu saya sayangi juga. Apakah saya situ pilih kasih? Ya itu hak saya. Siapa yang bisa membantah? Silakan. Iya, sementara sejujurnya,
bangsa Israel itu belum tentu, atau mereka tidak menganggap kita lah, walaupun kita yang Kristen-Kristen ini atau bangsa-bangsa yang lain, Asia, Eropa, Amerika, Afrika, mereka menganggap kita sampah loh, lah. Walaupun kita satu iman terhadap mereka, kita percaya Tuhan itu Esa, Ehad. Tapi tetap aja bangsa Israel ini umat pilihan Tuhan. Jadi bagaimana kita mau protes, itu sudah dinubuatkan. Jadi seakan-akan haruskah keadilan Tuhan itu menurut Tuhan itu sendiri? Silakan. Ya, kamu tahu orang yang disalib di sebelah Yesus, keadilan mana yang mau kau taruh di situ? Keadilan Israel kan? Dia bukan bangsa Israel. Karena dia tidak mengenal Taurat, tidak mengenal ini, makanya dipenjara dia. Kalau mengenal Taurat, dia tentu tidak membunuh. Keadilan mana yang bisa kita taruh kepada dia? Gak ada yang bisa menjawab. Hanya kasih karunia lah. Karena kasih Yesus. Sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Apa kurang kasih Yesus sama kita sehingga kita harus berharap. Seperti Yahudi itu. Apa kurang kasih Tuhan kepada kita. Ketika dia mengutus Yesus. Dan tidak. Harus kelak kita ambil hak kita. Sama dengan saya mengangkat seorang anak. Saya kasih dia, saya tulis di dalam daftar silsilah saya. Apakah dia harus merongrong anak kandung saya? Kan tidak. Kalau dia memang manusia yang beradab. Saya kasihi saja dia. Saya masukkan dia sekolah sama dengan sekolah anak saya. Apalagi yang mau dia tuntut. Fasilitas anak saya berikan kepada dia. Tetapi saya tetap mengangkat dia anak angkat. Tidak bisa saya katakan dia anak kandung saya. Karena memang bukan dilahirkan dari hasil persetubuhan saya dengan istri saya. Ya begitu juga lah kita. Kita ini kan anak angkat. Anaknya sesungguhnya Israel. Tapi apakah Tuhan membedakan kita? Tidak. Karena Rasul Paulus mengatakan, baik orang bersunat, jikalau ada satu Tuhan yang sama. Baik orang bersunat maupun tidak bersunat. Diselamatkan oleh karena iman. Ada nggak pembedaan di situ? Nggak ada. Tetapi memang kita tidak bisa merampas hak kesulungan Israel. Nggak bisa. Sama dengan anak angkat saya. Saya kasih dia tidak berbeda dengan anak saya. Tapi dia tidak bisa merampas hak anak saya ini sebagai anak kandung. Nggak bisa. Maka rumah pribadi saya sesuai hukum Batak harus diserahkan kepada anak kandung yang nomor 1. Atau yang paling bontot. Misalnya saya bawa hukum Batak. Terima kasih. Oke. Mengenai Israel Palestina ini yang lagi konflik. Ini kan ada organisasi Hamas yang menguasainya, yang memberontak. Bisa dibilang garis keras. Kalau seandainya tidak ada Hamas di dunia ini, apa yang terjadi antara Israel Palestina? Apakah nubuatan itu tidak terpenuhi? Kalau seandainya tidak ada Hamas, silakan. Oke, terima kasih. Ada tadi yang bilang kasihan anak angkat ya. Ya itu memang begitu. Untung kita masih Kristen. Kalau kita bukan Kristen, istri anak angkat pun diembat. Kalau Kristen, anak angkat itu udah kayak anak kita. Tetapi tetap statusnya anak angkat. Silsilahnya, sejarahnya tetap anak angkat. Berbahagialah Kristen. Tidak ada bapak mengembat anak angkatnya ini punya istri. Diembat istrinya. Gak ada itu. Berbahagia ya Kristen ya. Ya tidak antara agama lain loh. Saya bilang Kristen. Di luar Kristen banyak. Penyembah batu pun itu di luar Kristen ya. Oke. Sekarang mengenai Hamas. Tidak ada pun Hamas. Tetap akan ada Hama. Bagi Israel. Dulu kan bukan Hamas. Intifada zaman intifada dulu. PLO dulu. Di dalam mereka sendiri ada peperangan, perpecahan. Kala PLO masuklah Hamas. Nanti Hamas ini bisa jadi ganti lagi entah apa namanya. Tetap ada Hamas bagi Israel. Karena itu sudah dinubuatkan. Dan percayalah, makin lama orang makin sadar. Kalian lihat aja Arab Saudi mana mau membantu Hamas. Padahal sama Islam. Tapi mereka Syiah kan tidak mau, Arab Saudi nggak mau. Begitu rudal Houthi lewat di sadang dia. Apa yang terjadi? Saya baca kemarin berita. Sekarang Arab Saudi diserang Houthi.
Nggak ngerti. Itu yang bisa ku jawab. Ada lagi? Terakhir, Le, mengenai ini yang lain, mengenai neraka. Di kematian kita ini nanti kan yang berdosa atau yang tidak layak nanti di kerajaan Tuhan itu kan dimasukkan ke neraka. Sementara waktu kita meninggal, Le, tubuh kita ini kan sudah dimakan cacing, Le, sudah punah, sudah hancur lebur dan sudah tiada tinggal tulang-tulang. Bagaimana cara hukum neraka ini, Le, yang katanya api neraka ini, sementara tubuh kita sudah tidak ada, sudah dimakan cacing? Silakan. Ya makanya ada dikatakan kebangkitan daging. Ya jadi kita nanti dibangkitkan dari yang sudah jadi debu tanah. Bahkan mungkin sudah masuk ke dalam mobil jadi minyak bumi. Bahkan mungkin sudah menjadi pupuk, jadi tanaman kayak kata Bapak yang Prabu tadi. Dan kita makan. Tetap akan dibangkitkan. Kebangkitan daging, bangkitlah semua. Bagaimana masuk neraka? Saya sudah sering jelaskan. Orang ke surga dengan tubuh kemuliaan. Orang ke neraka dengan tubuh seperti sekarang ini. Kenapa? Karena daging ini bisa merasa sakit apabila diisi dengan roh. Roh juga bisa merasa sakit apabila menyatu dengan daging. Apa buktinya? Ketika Yesus di Danau Galilea ada datang legion. Kan itu setan. Setan kan roh. Ketika dia masuk ke manusia dia merasa sakit. Aduh anak gembala jangan kau sakiti kami katanya. Maka nanti kita di neraka itu dengan tubuh seperti ini, daging ini. Dimasukkanlah kita ke neraka. Kalau daging tanpa roh itu orang mati. Orang mati kita bakar. Itulah ada namanya ngaben atau ada namanya kremasi. Rasa nggak dia sakit? Enggak. Karena di dalamnya sudah ada roh. Tapi ketika dia bersatu dengan roh, barulah dia merasa sakit. Jadi kita nanti di neraka dalam tubuh seperti ini. Tapi satu yang nggak kita punya apa? Jiwa. Karena jiwa ini dasar keputusan untuk mengambil pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi boleh dikatakan kita nanti seperti zombie bila dibakar di neraka itu. Zombie kan bisa merasa sakit. Tapi dia tidak punya pengetahuan lagi. Silakan. Iya, mengenai neraka ada hubungannya dengan kiamat. Dikatakan di Alkitab, apabila Injil kabar baik itu sudah sampai kesudahannya, maka tibalah saatnya kiamat atau neraka itu. Menurut pandangan Lai sendiri, pribadi Lai, bisa enggak kiamat ini tidak melebihi di tahun 3000-an? Apakah itu sudah sampai Injil Kerajaan Surga sampai ke pelosok-pelosok? Menurut pandangan Lai, silakan. Ya, kalau ditanya kapan, menurut pengetahuan saya pun sulit berpengetahuan kapan kiamat datang. Yang pasti sampai Injil Kerajaan Surga, sampai internet masuk ke pelosok-pelosok, pelosok Amazon, pelosok di Indonesia paling dalam sana. Selagi belum itu, masuk pun kalau belum ada orang berkhotbah-khotbah di situ dan dia belum dengar, itu juga nggak akan sampai. Kapan itu sampai? Apakah mungkin tahun 3000? Ya bagaimana aku menjelaskan? Aku mungkin tidak hidup lagi tahun 3000. Melewati tahun 2000 ini aja, 2000 sekian-sekian ini, belum tentu aku lewat. Bagaimana aku mengetahui ke depan? Aku bukan Tuhan. Itu yang bisa aku jelaskan. Oke, gitu aja lah ya. Ya, gitu aja cukup. Makasih lah ya. Shalom. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Ya, Partoba. Halo Parto, selamat malam, silakan. Ya, halo lah. Selamat malam lah. Ya, silakan. Tadi kok apa tiba-tiba apa tadi ya hilang? Yang pertama itu lah. Iya, gara-gara sinyalnya nggak bagus. Oh, aku mau tanya ini lah. Aku nggak ngerti, bingung aku. Aku tanya kawan kita juga bingung juga. Apa tuh? Yohanes 8 ayat 47 bisa lah terangkan nggak kira-kira artinya? Bacakan langsung, bacakan. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 47.
8 ayat 47. Ayat berapa? 47 lah, 47. Ya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Untuk melihat ini ya kita lihat aja, ini perbincangan Yesus dengan banyak orang ya. Mulai dari 38 sampai ini mengenai Abraham, Bapak Abraham. Ya. Apakah kita berasal dari Allah? Ciri-ciri berasal dari Allah apa? Harus dilahirkan dari air dan darah. Kalau kita tidak dilahirkan dari air, artinya dibaptis. Darah artinya perjamuan kudus. Ya, kita tidak berasal dari Allah. Itulah sebabnya kita dibaptis dulu menjadi murid Yesus. Kalau orang yang tidak dibaptis itu, mereka tidak berasal dari Allah. Buktinya apa? Zulkifli sampai hari ini tidak bisa menjelaskan Alkitab, Bible. Karena dia tidak terlahir dari air. Silakan. Kan menjadi murid Yesus harus dibaptis. Iya, iya, terima kasih, Le. Aku juga kayaknya bisa terima pendapat Le. Itu aja. Bukan seperti ini, Le. Kan ada juga ayat-ayat mengatakan kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita, kan kita tidak akan mengakui adanya Tuhan itu, kan gitu kan. Ya. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus artinya kita kan bukan anak Allah gitu. Bukan gitu maksudnya. Ya, kalau tidak ada Roh Kudus memang kita tidak mengenal Tuhan. Kita mengenal hantu. Makanya dibuat di ayat itu, iblislah bapakmu. Kan ada. Iya, iya. Satu lagi lah. Itu hadir bagaimana? Kan kalau dibaptis. Kalau nggak dibaptis, apakah dia hadir? Oh, nggak bisa. Iya, betul lah, betul. Tadi aku tanya sama pendeta, katanya yang udah master, tapi bingung juga aku jawabannya. Apa? Aja dia nonton sang debater. Oke lah, gitu aja lah. Makanya aku tadi live langsung naik aku. Siap. Terus satu lagi lah, kan tadi kan terkait dosa waris juga tadi apanya kan. Pada waktu Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa. Nah, kan dia membuat larangan. Kalau menurut keyakinan kita kan Tuhan itu maha tahu. Kenapa dia buat larangan itu sementara dia sudah tahu akan melanggarnya gitu lah. Kayak mana kira-kira? Apakah salah pernyataan saya gitu? Oke. Kalau memang Tuhan maha tahu, kenapa dia buat pohon pengetahuan? Itulah hebatnya Tuhan. Karena kemahatauan dia, pertama dia ciptakan langit dan bumi. Tuhan tidak menciptakan Adam lebih dahulu. Karena Tuhan akan tahu manusianya akan jatuh ke dalam dosa dan ada tempat pembuangannya. Andai kata Tuhan tidak menciptakan langit dan bumi lebih dahulu, maka Tuhan tidak mau tahu. Begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mau kemana dia dibuang? Mau kemana dia dibuat? Maka mau tak mau dia harus dimatikan dulu. Kan gitu. Baru Tuhan menciptakan manusia lagi. Padahal di Kejadian 2 ayat 7 dia dibilangnya bahwa belum ada manusia mengolah bumi ini untuk menaklukkan bumi. Maka kita ini diciptakan untuk menaklukkan bumi. Sementara ada yang diciptakan manusianya hanya untuk menyembah atau berbakti. Maka kalah mereka, kata Pak Ibnu Kalam. Dilawan orang yang menguasai bumi. Nah, Tuhan sudah mengetahui dengan apa Tuhan mau memisahkan, membuat manusia ini ke bumi. Itulah sebabnya saya katakan Taman Eden itu di sorga, bukan di bumi. Kalau Taman Eden itu sudah di bumi, Tuhan tidak akan membuat pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Orang dia kan mau memindahkan manusia dari sorga ke buminya itu. Ya. Andai kata Tuhan membuat manusia di bumi dan di bumi manusia berdosa, maka kemana lagi manusia mau dibuang? Tentu ke neraka.
Jadi ingat urutannya, sorga dulu ada, baru diciptakan langit dan bumi. Setelah itu manusia berdosa di sorga, dibuang ke bumi. Setelah itu di bumi manusia berdosa, dibuanglah nanti ke neraka. Jadi andai kata dulu manusia diciptakan di bumi dan berdosa di bumi, tentu dibuang ke neraka lagi. Nah, neraka belum ada kan, makanya dibuanglah ke bumi. Jadi kenapa Tuhan melakukan itu? Karena diciptakan manusia serupa dan segambarnya. Apa itu? Bahwa dia punya namanya kehendak bebas. Maka dibuatlah pohon itu sebagai bentuk ujung atau puncak daripada kehendak bebas itu. Ada lagi lah. Maksud saya kan gini lah, Tuhan itu kan sudah tahu bahwa manusia itu akan melanggarnya. Kenapa dia mencoba gitu kan, seolah-olah dibuat aturan itu kan untuk mentes apakah nanti ini dilanggar apa tidak. Bukan gitu maksudnya. Bukan. Padahal dia sudah Kan tahu sudah itu akan dilanggar gitu. Bukan begitu, kan sudah kujelaskan. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kejadian 1 ayat 26. Maka Tuhan itu kan punya kehendak bebas. Kalau tidak diciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, manusia kan tidak punya kehendak bebas. Apa bedanya dia dengan malaikat? Malaikat tidak punya kehendak bebas. Maka dibuatlah itu ada pilihan ya dan tidak. Itulah kehendak bebasnya. Kalau tidak itu, apa yang bisa kita jelaskan mengenai kehendak bebas di dalam surga itu? Tidak ada. Halo? Ya, iyalah, ya. Itu aja lah ya. Aduh, dengan kali aku bah. Oke lah, oke. Makasih lah. Ada 3 lagi nih yang belum naik. Rizen, Eri Kristianto, Andreas. Pak Andreas ini kemarin juga belum bisa naik karena ramai kali. Ya, kawan-kawan, daripada nanti aku ngantuk-ngantuk bicaranya ngelantur, aku mohon maaf aja lah sama Rizen ya. Rizen, mohon maaf. Harry sama Andreas. Saya sudahi dulu acara saya sini karena saya sudah ngantuk sekali. Ya, mata saya udah 5 watt, tidak bisa lagi dipaksa-paksa. Oke, kawan-kawan, ya karena saya tidak seperti Zulkifli ingin membiayai pembelian rudal-rudalnya Israel, maka dia mati-matian bertiktok. Kan itu kata Edi Prahitno. Siapa yang bertiktok orang Muslim itu sama dengan membiayai Israel membeli rudal untuk menghancurkan Palestina. Ya udah itu menurut mereka. Oke. Kawan-kawan saya cukupkan dulu sekian, sampai jumpa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, terutama yang belum masuk ya. Maafkan daku ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debaters. Kita jumpa esok hari.